upomo anyar lu piye rasane to. Paman berangkat ke timur-timur anyar mau rumah tenan. Ora. Waduh, urung kenal. Atau gue dari urung kenal karo Pak Man ya. Iya. Nah, niku upama nganten anyar diangkat ke perang mriku mesti ya upama ati kuwi entuk ngomong jujur karo komendane ngono ya dan kasihani aku dan aku barusan nikah loh dan aku urung apa-apa ini ya mosok son perang dan ya. Nah ini nabi seperti itu ya ngelekke aja melu aku ki arep perang sebab kowe lagi wae nikah burung menikmati ya, pernikahanmu satu ya nih ya yang kedua yaitu orang sing lagi dandan omah bangun omah ya ini burung rampung apa meneh kok menikmati bangunannya ya burung rampung li dandan iki ya aja mbok tinggal perang ya engko ndak ya kalau selamat saja ndak apa-apa kalau Allah ya ngersake ya ditimbali waktu perang ra omahe rung dadi padahal ya nek urusan mati itu ya ora kudu ning medan perang kok ngoten lho tapi nabi seperti itu ya karena apa nabi tahu persis apa yang bergejolak dalam hati ya sewaktu mau maju perang ini jadi ya satu seperti itu dua seperti itu ojo melu aku arep perang yen kowe lagi dandan omah gitu yang ketiga adalah ya aja melu aku nek kowe iki lagi bar tuku kewan sapi wedhus unta ya nih pitik dan monggo kewan le mbok tumbas kuwi mbok tunggu ya saat melahirkannya si anak unta ya tuku wedhus metengan ya iki dilongkas iki ya lahiran iki ya tuku unta tuku sapi ya metengan lah di saat kamu menunggu kelahiran hewan yang kamu beli itu ya aja melu perang. Nah, ini engko ndak ning medan perang itu iya wis atimu ora ning medan perang ning atimu eneng ya ning mburi wedhus ya mburi sapi mburi unta mau ngeling-eling wong ya sehingga menyebabkan kacaunya dalam pertahanan atau dalam peperangan ini ya ini nek gon keterangan itu bentuk kehati-hatiannya ya nabi iya menghimbau kepada prajuritnya sampai ke sana loh ya ojo nganti engko ning medan perang kuwi ya muncul walah nabi kula wonten medan perang kelingan bojo kula terus nih kula ni bar nikahan urung ya ngopo-ngopo lho nabi di medan perang wis kacau ya nih mbok dipasang ning ngarep dhewe ya blirit wis ora dadak ora mbok dipasang ning tengah ya ngilang pasang ning mburi dhewe saya ya nih ya itu padha ya Allah ya nabi kula niku dadan omah urung sempat manggon urung sempat rampung kok didhawuhi perang to nabi ya nggih kula mati enten mriki niku len entuke sinten lha niki ya hal yang seperti itu nabi ya jaga banget ya kepada apa menika nggih kepada sahabat-sahabatnya ini kepada sahabat-sahabatnya. Nah, akhirnya seperti itu ya fatwa dari awal ya
kemudian sampai dengan tenan berang tenan, ya. Padahal kalau yang namanya perang itu ya nek zaman ben tentarane Nabi itu peralatannya ya amat sangat sederhana sekali atau di bawah kesederhanaan ya peralatan perang. Tapi tentara-tentara yang lain mungkin luar biasa. Nah, nanti yang namanya awan karo bengi itu menjadi penentu, kan? Menjadi penentu kalah dan menangnya perangnya Nabi. Gitu. Nabi kalau perang di waktu malam sudah jelas peralatan perangnya tidak memadai. Ya, betul mendukung. Orang duwe dan center gede kayak pemadam kebakaran itu wes nggak punya. Jadi nggak ngerti arah, nggak ngerti musuh di mana, nggak ngerti. Antara lain itu. Sehingga doanya Nabi itu waktu matahari mau terbenam itu ya, iya seperti ini ya, yang mungkin yang was ya, hei matahari, kamu itu kan juga diperintah oleh Allah ya, aku juga diperintah oleh Allah ya, ini tolong ya, angsur pengko ya, ini dipending dulu ya, tak ngerampok lek iku perang iki matahari loh. Seperti itu. Nah, akhirnya pun juga seperti itu. Ya, doanya ya Allah tahanlah matahari untuk terbenamnya, ya, agar selesai peperangan saya ini. Akhirnya juga apa? Juga menang. Bengi kalah. Ya, wong musuhe luwih komplit alate kok. Ngoten. Nah ini, ya, itu bentuk ya kejujuran sewaktu perang ya harus menjadi teman setia. Jadi hati itu nggak ada beban ngoten lho. Maju perang hati itu nggak ada beban. Nih, ngantek mula difatwakan kayak gitu. Nih. Ini gon hadis ini. Kemudian ya setelah menang Nun sewu yang namanya perang itu nek menang ya, kukupannya apa Pak Komandan? Kukupannya apa ya? Nih, ghanimahnya, harta rampasan perangnya macam-macam, ya, macam-macam. Mulai dari ya tentara tawanannya, ya, sampai dengan harta ghanimahnya. Lah, di saat ngumpulke harta-harta rampasan perang, harta ghanimah. Ya. Ini Nabi itu penuh tanda tanya. Duh, ngapa ini? Kok prajuritku kok ya ini belum bisa menunjukkan kejujuran yang mutlak. Ya. Ini kok banyak sekali hal-hal yang ganjil. Ya. Yang ganjil. Padahal nih nek diterangke, ya. Aku dhewe itu weruh di pos sana itu sekian onta ya udah dirampas, sekian ya barang-barang sudah dirampas, sekian ya tentara sudah dirampas, sekian ya macam-macam. Nabi tahu persis. Tapi setelah mau pembagian atau mau ya ngitung harta rampasan, kok banyak sekali yang tidak muncul di medan itu. Ya, iya di medan itu. Loh, laikin di ya. Ngantek Nabi itu ya biwe iki aku arep nganggo cara apa iki? Ya. Sangka judeke Nabi, harta rampasan perang yang dinongolkan itu suruh ngumpulke semua. Ya, suruh ngumpulke semua. Dan Nabi memerintahkan ya, apapun yang ada ini, ataupun yang menjadi harta rampasan perang ini, ayo kita bakar bareng-bareng. Ya, kita bakar rame-rame. Podo-podo lek kasaran podo-podo le ramangan. Kita bakar aja. Ya. Nih, setelah kumpul ke semua, ya, dibakar itu rampan. Rampan, apapun rampan diobong. Ini. Setelah itu Nabi
ngendika, ini pasti ada harta rampasan yang belum ngumpul di sini, ya, sehingga ini nggak mau terbakar, ya, nggak mau terbakar. Ayo masih ada, kumpulkan sini. Nih, nggak ada yang berani nongol ke. Setelah itu Nabi juga, ya yang namanya Nabi Om Panglima, ya, ini orang kurang akal. Ayo semuanya, ya, ketua-ketua regu, ketua-ketua ya kelompok ngumpul semua ini buat kesepakatan. Nek coro ini dikatakan baiat. Ya, nih baiat bahwa semua yang didapat dari harta rampasan ini, ya, kita kumpulkan, kita bakar semuanya. Ayo sepakat, jangan ada yang tidak jujur. Ya, akhirnya apa? Ya, semuanya tangannya nek cara kene ya wabeh gucek ini kok, ya, nih mengucapkan baiatnya. Ya, ini setelah dilepas tuh ada beberapa tangan yang tidak mau lepas, ya, ini kepada atau tidak mau lepas dengan Nabi. Ya, ditanya, kamu ngapa? Ya, ya. Nabi, berarti kamu masih ada, ya, harta rampasan yang belum kamu kumpulkan. Coba tolong bawa sini. Ya. Itu ya ketua-ketua regumu konre nih, bawa sini. Akhirnya apa? Ada masih tersisa atau terselipkan, disembunyikan. Ya, emas disembunyikan hanya sebesar kepala sapi. Ini emas hanya sebesar kepala sapi. Ya, piye ya, neng mriki di ngendikake ya sebesar napa? Ya, pun maca dereng. Pun ya. Ini ya ada emas sebesar kepala sapi sing diumpetke. Ya, ini mula harta lainnya dibakar akhirnya mau ngenteni kuwi. Ya. Padahal yang namanya emas tuh sak benek wis ya berkibar ya. Ini kuwi sak kepala sapi, Bapak. Diumpetke. Setelah ditongolke, ditutuke Nabi, nih yang ada di kelompok saya. Oh ya udah. Lah taruh situ. Ayo kita bakar. Setelah ngumpul kabeh dibakar ki ya empan yoan, termasuk emasnya pun juga leleh terbakar. Loh, ini ya yang namanya kejujuran ini di zaman itu, zaman Nabi itu, ya, merupakan faktor penentu juga, ya, diterimanya bentuk ibadah jihad fisabilillahnya. Ini sehingga nuwun sewu iki bukan kok karena piye-piye, ndak, cuman Nabi itu memberikan satu pelajaran, ya, mengapa harta rampasan kok dibakar, ya. Ya mau karena muncul spontan, lho iki kok harta rampasan kok dora ketok iki done endi iki, ya. Ini sing ketok mung tentara tawanan tok, ya, karo tentara loro-loro, lah bandane done endi iki, ya. Ternyata diumpetno termasuk emas yang sebesar kepala sapi pun diumpetke. Nah ini sehingga dengan demikian, ya, Nabi ambil cara piye supayane prajurit-prajurit sahabat-sahabatku ki do bisa melakukan satu bentuk kejujuran. Ini. Nah, nih setelah itu, ya, ini Nabi ngendika, yang namanya harta rampasan perang itu adalah hak Allah dan hak Rasulullah. Nek Qur'ane pun ate kita waos, ya. Nih, yang namanya ghanimah itu haknya Allah dan Rasulullah. Nggak bisa kamu kok disiki ngumpetke emas segede kepala sapi, nggak bisa, nggak boleh, ya. Ini itu hak Allah dan hak saya. Nih, nek aku wis mengiyakan, ya, ini silakan. Aku wis menghalalkan, silakan, ya. Ini silakan. Ayo ambil, silakan. Nek aku malah ditilapke,
Ora di ngerteni harta rampasan perang do didelikke. Ya, gak bisa, haram. Ayo bakar wae. Nah ini ya mula sing nggon akhir hadis niki rak dingendikake ya. Ini yang namanya barang-barang rampasan perang ya belum dihalalkan bagi seorang sebelum kami. Gitu nih gitu. Nih. Jadi harta rampasan perang itu nek nggon ayat dingendikake kon nggon Quran dingendikake itu hak Allah dan Rasulullah. Nek nggon iki sebelum saya menghalalkan ya ini belum bisa untuk dimakan bareng-bareng, enggak bisa. Harus saya dulu ini artinya saya tuh bukan kok saya sing mangan sih, enggak. Aku ngerti tak iyakan, tak ACC, tak tanda tangani lah umpama kuwi bentuk ini baru silakan dimanfaat. Ora kok aku kudu mangan sih, sisane nyopangan enggak. Sepengetahuan Rasul maksudnya. Sepengetahuan Nabi gitu. Ora kok ya harta rampasan perang ya ini terus di si anu to oke-okean sing ndelikke. Wah iki lek rampas aku ya. Bagi aku. Termasuk ini ada yang namanya Pak Man dhisik pun nate petuk apa itu wanita rampasan perang ngoten ndan. Di timur-timur mriku enek ta? Ada. Ya kok ora gua stok mundur ya. Mbah Man kok ya ora iki lho ya. Ayo izin karo komandane dan iki tak go mantu ngono ya oleh mestine ya. Nek komandane wis oke bawa aja ya. Boleh mesti ya. Ora sempat. Ora sempat go. Diadai langsung Mbah Man nomor radio niku wis ra ketok ya. Lah iya, jane eneng gitu, tapi masuk asrama Kritil itu buka lemari 10 sanggur itu. Oh iya. Iya sampai rumahnya. Lah iya. Oke, jadi gitu nggih. Yang namanya kejujuran ya, apalagi di medan perang ini menentukan sekali. Menentukan apa? Menentukan kalah dan menangnya perang. Ya, menentukan diterima dan tidaknya jihad fi sabilillahnya nih juga ya menentukan ya pahala seberapa yang akan diterimanya gitu. Nih masalah kejujuran. Ini memang benar. Iya. Pernah saya alami. Ya iya. Itu di kompi tangga saya, kompi B, dia kompi C. Iya. Kompi C itu tiap malam diserang. Tembak itu langsung. Nggih. Ini dan badannya tuh kita mele-mele. Iya. Gantinya mana itu apa? Kamu tiap malam diserang pada apa itu? Nggak kamu udah punya musuh di banyak. Iya. Sekarang coba rasa dua semua tidak pasti. Ternyata darah sendiri. Oh kan. Darah itu. Lah iya. Bang aman enggak ada. Lagi itu ya yang namanya kejujuran menentukan ya, kalah dan menangnya perang, selamat dan tidaknya pasukan. Ini ya saiki ya bisa kan tidak ada seperti itu. Bisa cuman ya apa ya etiket jujurnya aja yang Allah menentukan nanti. Ya, pomora ya, jujur ya kayak di perang waktu di perang Uhud itu ya itu hanya apa? Karena ketidakjujurannya pasukan pertahanan yang di bawah gitu. Yang di bawah kurang jujur ya. Wis ngerampas harta rampasan dulu ya. Ini rebutan harta rampasan dulu padahal Nabi belum menghalalkannya. Nabi belum mengiyakannya, Nabi belum memerintahkan untuk dimanfaatkan. Iki urung rampung sing perang, tapi iso kono dorayan ghanimah. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid ngobrak-abrik ya dengan pasukan kudanya pada waktu itu Khalid bin Walid masih kafir ya, belum menjadi panglima perangnya Islam. Itu pasukan kudanya gila nih, luar biasa itu. Ini sehingga setelah masuk Islam ya Khalid bin Walid juga menjadi panglima gitu. Itu nggih dalam hal jujur ya. Nih, mungkin kalau kita bisa
merasakan ya ini di keseharian kita ini benar-benar yang namanya kejujuran itu ya akan bisa dikatakan kan hadis kalau wingi sing ngarep ya ini ya akan membuat kita itu tenang, akan membuat kita ini nyaman ya ini enjoy ya, sehingga ya apapun yang kita lakukan itu bisa dilakukan dengan istiqomah, bisa dilakukan dengan tumaknina ya. Iya, sehingga nek dikatakan wingi ya jujur adalah menuju ke arah baik, baik adalah menuju ke arah surga. Artinya jujur itu ya iya arahnya ke surga gitu. Sing terakhir ya, sing terakhir hadis yang terakhir dalam kejujuran ya. Niki nek mau hadis sakmene itu mau dibaca gitu ya, ini ora hilang-hilang karena apa? Sithik barisane itu sithik, deretannya sithik. Nah, nek sak mono niku wau ya ini maca dhuwur ngene maca ngerti tinggal kedep ilang ya. Tinggal kedep wis goleki neh ya. Nih an Abi Khalidin Hakim bin Khizamin radhiyallahu anhu aslama amal fathi wa abuhu min sadati Quraisy jahiliyah wa islama ya ini sadati Quraisy ya jahiliyah wa islama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya al bayyani ya bayyani ya bil khiyar malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba ya. Lagi muhifat ya muhiqat ya barakatu barakatu bai'ihima ya an Abi Khalidin Hakim saka Abi Khalid ya Hakim bin Hizam ya radhiyallahu anhu aslama amma fathi islami waktu terbukanya kota Mekah. Nih amma fathi itu ya, tahun terbukanya kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fathu niku ya. Jadi ya dia islami waktu terbukanya kota Mekah wa abu dan ayahnya. Ya. Ayahnya ini adalah min sadati Quraisy jahiliyah ya ini yang namanya Hizam ya itu adalah apa ini pemuka Quraisy jahiliyah dan juga pada waktu ya Quraisy Islam tetap menjadi ya nek cara-cara yang menjadi ya kepala suku nek Pak Mbong ngarani ya. Ini tetap jadi ya kepala suku. Zaman jahiliyah, zaman Quraisy jahiliyah DE juga menjadi komandan dan mlebu Islam pun dia juga tetap menjadi komandan. Kala ngendika. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngendika. Ya. Ini ngendikane piye? Ini al bay'ani bil khiyar. Ya. Ini bay'ani bil khiyar. Bai'a itu jual beli. Bai'un ya. Ini Quran ya. Ini haroma ahalal bai'a wa harrama riba. Bai'a itu jual beli. Ini niki bay'an itu jual beli di antara keduanya. Jadi sing dol tinuku antara penjual karo pembeli. Mula dibilang di sini ya bayya'ani
wong loro dodol tinuku. Siji adol, siji tuku. Ngoten. Bil khiyar. Ya, jual beli itu ada khiyar. Nah, itu kalau cara istilah fikih khiyar. Khiyar itu adalah memilih. Ngoten deh, memilih. Ya, khiyar itu adalah memilih. Baik pembeli maupun penjual itu ada khiyarnya. Ya, pembeli khiyarnya adalah khiyar terhadap barang yang mau dibeli, dipilih, diteliti. Enek cacatnya enggak, enek cirine enggak, ya enek engko gak BS iki ya. Wes konggon mau tuku klambi ngono ya. Wes konggon benik lengan ngasuk teko kabeh diteliti kabeh. Itu namanya khiyar. Ini atau barangnya yang mana yang mau diambil. Ya, sing rupane abang apa ijo apa ireng apa lorek-lorek apa apapun ya nek kuwi klambi. Nek barang yang lainnya silakan pilih barang mana. Itu namanya khiyar bagi pembeli. Gitu. Nah, penjual khiyarnya mana? Ya, jadi penjual dan pembeli ada khiyarnya. Penjual khiyarnya adalah harga yang ditawarkan oleh pembeli. Sing ngenyang lho. Ya, ini Pak Bong ngenyang piro Pak Bong? Ya. Wala bareng iki regane ya 300.000 Pak Bong sampean mau ngenyang ya 200 sih piye? Kayak pembeli yang lainnya nganyange wis 200 selawe. Itu ada yang 250, itu ada yang ya 200 tidak lah. Ini khiyar bagi penjual. Ya, mesti engko dipilih pembeli yang mana yang lebih dhuwur tawarannya. Kayak sing luwih dhuwur sampeyan aja gelo wong sampeyan wong nganyange 200 kok. Mas Yusuf wali 200 widak. Nek takake Mas Yusuf ya aja gelo. Ini khiyarnya penjual. Ini. Nah, nek khiyarnya pembeli ya kuwi mau barang yang dipilih ya, itu barang yang dipilih itu khiyarnya pembeli. Ini dingendikake ya. Khiyar itu selama pembeli dan penjual itu ya lam yatafarraqo. Ngaten niku hadis iki. Malam yatafarraqo selama atau selagi keduanya belum berpisah. Ngaten? Ya, nih urung berpisah. Jadi jek satu majelis. Ya, nek neng toko ya jek ning ngarepan toko keng ngadol karo sing tuku ning adep-adepan ning kono jian. Ya, nek pasar ya Cik, ya, ini adep-adepan. Ya, siji Cik nuntun wedhuse le, siji Cik, ya, nilak-nili iki buntute, iki sanglir apa ora ngene Mbah Man. Ternyata ya milih dhewe-dhewe ya, teko waktu waduh wis kacau lah. Ini bukan salah sing adol, salah ning tuku gawe kok ben kok ora diliti piye ta. Ini selama si penjual dan pembeli itu belum berpisah, khiyar itu masih berlaku. Ya, ini harap milih, harap nyacat terserah. Ya, ini. Terus fa'in sodako, ya, ini fa'in sodako mongkol yento saling jujur, saling jujur. Ya, sing adol yo memberikan informasi sing jujur terhadap barang atau keberadaan barang iki. Ya, pokoknya Pak Mbong, wah kula milih niki niku Pak. Ya, kula seneng niki dikandani. Ya, Pak Mbong, sampean nek milih niki monggo, ning tak kandani sik. Iki barang iki ning cirine Pak Mbong. Nih klambi iki bolong Pak Mbong. Ya, ini. Klambi iki bolong. Apa sampean seneng? Ya. Wah seneng mawon klambi mboten bolong, mboten iso dienggo. Oh, nggih pun ya. Ini kowe sing ngeyel ya. Maksudnya bolong itu bolong ada cirinya. Nih, ya ngisor kelek kuwi cewet lenjait. Ini ora gejait. Ya, nek sampean seneng ku arep mbok jahit dhewe ning omah dibenerke silakan. Nah, ini namanya jujur. Ya, penjual yang jujur, pembeli dikandani cirine barang. Ini yo angel golek ngono kuwi nek ora Muhammad ya ora enek dodol jujure kaya ngono kuwi ya. Nih, enek ciri malah ditutup-tutupi ya nggih. Ya ini pit genah nek dalangane iki ya bentet ya
wah disempit, diolesi, didempul, gen pembeline ora ngerti nek ciri teko omah ya arep gonyang ndro kilo pancal ya semplok ya. Ini waduh iki ternyata wingi wis ciri lah. Ini ya namanya tidak saling jujur gitu ya. Inilah nek saling jujur dingendikake iki ya. Ini fa'in sodako yang to saling jujur antara pembeli dan penjualnya ya. Ini terus dingendikake ya wabayina burika nggih burika ya barokah apa burika iki ya. Lah nek saling jujur ya jual beli kuwi mau burika lahuma ya diberkahi keduanya ya sing adol ya dapat berkahnya dari Allah, sing membeli juga dapat berkah. Berkahe mungkin ya beda-beda nek sing adol ya berkahe mungkin ya bati dhisik kulake mung 200 saiki ya didol payu 200 swidak. Nah, dapat rezeki tuh. Lah rezeki ini pun juga barokah ya iso temonjo iso dan sebagainya nyukupi kebutuhannya. Sing pembeli pun juga itu barang ya apik, seneng ya awet dan ya nih migunani manfaati. Itu namanya ya nih masing-masing mendapatkan barokah. Ning kalau tidak ya wa in katama wa kadzaba lan ananging yen to nutupi ngoten ya katama itu ya nutupi ya ini wis katam artinya wis tutupan ya jare wis katam kayak gini mbah tutup nganggo apa iki ya oh lah ya katama wis ya wa ing katama nek ditutupi antara keduanya nutupi maksudnya sing adol nutupi aibnya barang, aib itu ciri ya, ciri dari barang ya. Sing tuku pun juga tidak mau terus terang kok cash apa kurang ya. Ternyata mau dibayar separuh diutang 3 tahun kas ya. Wah iki wis cetak keke barang wis digawa ternyata nih ya engko teko omah tak genepi ya. Ternyata apa? Teko ngomahe sapa ya 3 tahun ora genep ya. Ini orang ngoten niku. Ada. Ini namanya ya ini katama wa kadzaba. Yo nih nutupi ya apa keadaane barang, kondisine barang dan juga kadzaba goroi ya, goroi. Apapun baik penjual maupun pembeli saged mawon berlaku goro gitu ya. Nah nek kaya ngoten niku wau dingendikake ya nih wa muhiqat barokatu ya nih iki nek model penjual beli seperti itu ya ini oh alah ya jual beline tidak membawa barokah hilang barokah, diangkat dibuang barokah ya bayi ima dari jual beli sing kaya ngono kuwi tidak akan ada barokah baik pembeli maupun penjual saling napa nggih saling dusta saling nutupi sing adol nutupi aibnya ya ini sing tuku ya tipu-tipu duwite ana duit palsu ya lho enten betul ya enten ya ini setiap 10 lembar tibae palsune siji terus kene nek ya atusan kabeh 10 lembar 1 juta tibae ya palsune siji itu namanya ya ini kedustaan dari pembeli ya, ini dari penjual pun juga begitu ya wis nggo apa-apa nek cirine tapi ora dikandhake ora dikandhani wis gon rodo ya ning cirine gon
pelek nggon wis kabeh ning ciri-cirine. Ate nggon sedel wae ya ning cirine. Ha ini pomopit kuwi. Nah, nek saling seperti itu, yakinilah yang namanya jual beli seperti itu tidak akan barokah. Gitu. Tidak akan barokah. Nah, mula yang namanya jujur di sini ya terakhir disampaikan ini napa? Karena banyaknya ya muamalah yang dilakukan oleh kita. Muamalah itu apa? Ya hubungan antar manusia. Yang namanya jual beli itu sapa sing durung tahu jual beli? Enten. Rene, Pak Bas tahu jual beli. Saya Pak Bas. Sedina transaksi ping pira mawon Pak Bas? Saged ngitung. Sehari itu transaksi berapa kali? Ya, yang mulai dari Aisyah Rp1.000 tuku oleh-oleh ngayak teko yang ya enek sing kulaan mriku lah ini ya napa karena banyaknya kita di muamalah kita yang namanya jual beli ora enek sing luput dari jual beli. Mungkin ya tiap hari kita ini ya, melakukan yang namanya jual beli. Mas Udin kelingan sedina iki mau ya jual beli ping pira Mas? Ini ya saya yakin semuanya ya tuh bila ditutup dengan hadis ini yang terkait dengan kejujuran dijual beli itu pentingnya apa tetap mengacu kepada kejujuran ora-orane dengan jujur ya terus ya jual beli ini bangkrut ndak ada. Janjinya Allah tidak ada yang tipu-tipu. Muhammad terus bisa seperti itu karena apa? Ya, jujurnya ya, jual beli ya, dia sebagai ya nek cara saya kira perembe ya, perembe itu cukup kok ngene juragan ya, ini didol sana ya. Ini nanti nek pun payu ya diaturke juragane ya, nanti itu bagian ya persennya atau dengan perjanjian aku cukup badi dewi terserah ya, nunggu persennya terserah ya. Ini kejujuran Muhammad disitulah yang menyebabkan ya seorang ya dibilang miliarder Khadijah itu tergila-gila dengan Muhammad. Ki piye ki Muhammad ki ya. Jukuk kok kene dagangan senilai seperti itu ya. Duit serahke kabeh ya. Seperti ini ya. Iki piye karepe iki? Ya. 100 juta kok diserahke 100 juta punjulannya ya jadi serahke. Dia minta ya. Iya. Seberapa dari Khadijah memberi dia diterimanya. Nih sehingga ya Khadijah kepingin sekali ya punya pendamping yang sejujur itu. Saiki ya nek ngono kuwi. Juragane bangkrut malahan ya. Ini nggawa sak truk ya ditera ora teko kok ya. Ini. Gitu ya. Insyaallah nanti kita lanjut pun ganti bab ya, yang namanya muraqabah ya, itu menjaga diri. Kayak apa yang namanya menjaga diri itu ya modelnya kayak apa lan kepiye ya ini untung ruginya hikmahnya ya ini bisakah atau sudahkah kita bermuraqabah gini. Oke kita akan sambungkan itu. Oke Atur kirangin ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yus dikemati